Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sore hari ini sebelum kita lebih lagi naikkan ucapan syukur kita sama Tuhan, mari saya undang semuanya untuk berdoa secara pribadi, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sore hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini, buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan curahkan buat setiap kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami untuk kami ada di tempat ini untuk bersekutu bersama. Bapa, layakan setiap hidup kami, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, dan biarlah sore hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami persilakan Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu lawat setiap hidup kami. Berkarya sore hari ini dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi
kasih Tuhan, untuk kasih Tuhan yang sangat besar, untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih untuk darah Tuhan yang sudah tercurah menebus setiap kami. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang menaungi hidup kami, bahkan ketika kami belum layak dikasihi oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Nah, sore hari ini Tuhan, biarlah setiap kami boleh hargai darah-Mu Tuhan, dan boleh setiap kami percaya dalam darah-Mu Yesus ada kuasa yang besar. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua tangan kita, katakan di hadapan Tuhan, sungguh ada kuasa dalam darah-Mu Tuhan. Kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa
Silakan kasih tos kiri kanan, katakan God bless you, God bless you, God bless you. Amin. Siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, amin. Kasih Tuhan besar, tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita, amin.
untuk kebenaran firman Tuhan boleh bertumbuh, untuk kita boleh melakukan hal-hal yang Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau saat yang indah ini, kami boleh ada bersama-sama di tempat ini. Engkau telah melayakkan setiap kami untuk boleh kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Dan sebentar kami hendak belajar akan firman-Mu Tuhan. Engkau tolong kami, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami boleh mengerti, memahami, sehingga boleh menghidupi firman-Mu secara nyata. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan maksud hati-Mu Bapa. Kami rindukan supaya boleh Engkau pakai Tuhan. Kami serahkan jam ini, waktu ini di dalam tangan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus. Kita yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Salam. Salam.
Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur sore hari ini karena kebaikan Allah yang dilimpahkan dalam setiap hidup kita, sehingga kita boleh ada bersama-sama di tempat ini. Amin. Mari kita langsung aja membuka Alkitab kita dalam Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Saya ulang. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan 7. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita bersama-sama dalam kehidupan kita mempelajari dalam Kejadian 3, di mana disitulah kejadian yang manusia jatuh, saudara-saudara yang kasih. Nah, pada saat ular bertanya kepada Hawa, Tuhan berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Kemudian Hawa menjawab, saudara-saudara yang kasih, semua buah dalam taman ini boleh dimakan, kecuali buah pohon di tengah-tengahnya jangan kamu makan atau raba. Kalau kamu makan, nanti kamu mati. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ular berkata, kamu tidak akan mati, matamu akan terbuka dan kamu menjadi seperti Allah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hawa melihat buah pohon itu baik untuk dimakan. Kemudian kelihatan sedap dan menarik, saudara-saudara yang kasih. Lalu dia mengambil buahnya, kemudian untuk dimakannya dan diberikan kepada suaminya. Itulah hak bebas yang tidak diintervensi oleh Allah. Dari pikiran dan hati Hawa sendiri kemudian ada kehendak untuk mengambil keputusan. Nah, pada kesempatan yang indah ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dengan judul menjaga pikiran dan hati. Dalam hati Hawa tahu bahwa perintah Allah, jangan kamu makan buah yang pohon yang ada di tengah-tengah taman ini. Kalau kamu makan, kamu mati. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jendela telinga mendengar tidak akan mati dan menjadi seperti Allah. Kemudian Hawa melihat dalam pikirannya, dia melihat, menyaksikan pohon itu baik untuk dimakan. Kelihatan sedap dan menarik hati. Dan kemudian dia mengambil keputusan untuk dimakan. Pertama kali kita berbuat jahat atau berbuat dosa, maka dalam kehidupan kita kalau kita menyadari, saudara-saudara yang kasih, ada bisikan halus, jangan lakukan itu, jangan lakukan dosa itu. Maka itulah hati kita, hati nurani kita, saudara-saudara yang kasih. Namun seringkali kita mengabaikan karena kalah dengan pikiran kita yang tidak mau kalah di mana dan terus berusaha untuk meyakinkan dalam kehidupan kita
sekali-kali boleh, nggak apa-apa. Itu dosa, cuma sekali aja. Nggak apa-apa, kerjakan. Nah, saudara-saudara yang kasih. Dan mulai saat itulah kita terjebak oleh permainan kita sendiri. Lah lebih parahnya lagi saudara-saudara yang kasih. Kalau yang sekali-kali itu menjadi kebiasaan di dalam kehidupan kita. Sehingga membentuk karakter watak kita yang tidak baik. Yang bertentangan dengan kemauan Tuhan. Hati yang baik harus diimbangi dengan pikiran yang baik. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Supaya pikiran kita baik, maka perlu pikiran kita diisi dengan hal-hal, yaitu semua yang baik yang kita pikirkan, semua yang mulia yang kita pikirkan, semua yang adil yang kita pikirkan, semua yang suci yang kita pikirkan, semua yang manis yang kita pikirkan, semua yang sedap didengar yang kita pikirkan, semua kebajikan yang kita pikirkan, yang patut dipuji, semuanya itulah yang harus kita pikirkan, yang masuk di dalam pikiran kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, Allah mau dalam setiap hidup saudara dan saya, kita setiap pribadi mengelola pikiran dan hati kita dengan baik. Karena dari pikiran dan hati kita itulah akan menentukan nasib kita di kekekalan nanti. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, untuk itulah perlunya bagaimana di dalam setiap kehidupan kita menjaga pikiran dan hati kita. Poin yang pertama, senantiasa bersukacita. Ayat yang keempat berkata, bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Sungguh luar biasa. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu saudara dan saya? Bisakah saudara dan saya mengalami, merasakan, menikmati sukacita selalu? Lah ini penting. Allah mau hidup saudara dan saya selalu bersukacita. Saudara-saudara, saya yakin dan percaya setiap kita yang hadir di tempat ini pasti punya masalah. Amin. Amin. Loh, saudara enggak punya masalah. Tapi kita lihat jujur. Saya yakin setiap kita hidup kita pasti punya yang namanya masalah. Yang setuju katakan amin. Loh ini benar-benar dalam hidup kita. Kalau kita tidak punya masalah, kita sudah ada di rumah kita yaitu 1-2 meter saudara. Itu sudah tidak punya masalah. Tapi masalahnya lebih mengerikan di sana. Karena apa? Dalam kekekalan saudara. Nah, kita hidup pun punya masalah. Tapi bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu saudara dan saya? Apakah dalam hidup saudara dan saya merasakan bahwa masalah kita itu besar, kesulitan besar, tekanan kita besar? Seringkali kita merasakan dalam hidup kita bahwa masalah kita itu lebih besar daripada Allah kita. Tapi marilah di dalam kita bersama-sama kita renungkan di dalam setiap kehidupan kita. Dengan masalah, mungkin kesulitan, sakit penyakit, mungkin masalah-masalah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasakan masalah kita besar. Sehingga dalam hidup saudara dan saya terjebak dengan masalah itu. Sehingga hidup saudara dan saya tidak bisa menikmati sukacita. Tidak bisa merasakan kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa sukacita. Karena terhimpit, karena fokus kita kepada masalah.
Tapi yang Allah mau di dalam setiap kehidupan kita, Allah mau dalam menghadapi apa-apa, situasi, kondisi apapun dalam hidup saudara dan saya. Allah mau supaya saudara dan saya sukacita. Merasakan sukacita di dalam setiap kehidupan kita. Nah memang itu sulit. Itu enggak gampang. Saudara-saudara yang kasih. Dalam keadaan sakit, kita harus bisa bersukacita. Dalam keadaan gak punya uang, kita harus bersukacita. Bagaimana mungkin saudara-saudara yang kasih, kita bisa bersukacita. Tetapi itulah firman Allah yang Allah mau dalam hidup saudara dan saya. Untuk terus bersukacita apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Hidup saudara dan saya seharusnya tidak tergantung pada masalah kita. Tidak tergantung pada apa yang Allah izinkan dalam setiap hidup kita. Tetapi hidup saudara dan saya tergantung kepada Allah yang kita sembah. Nah, bagaimana supaya kita bisa tergantung kepada Allah? Kita haruslah menghayati Allah dalam setiap hidup kita. Saudara-saudara yang kasih. Menghayati Allah dalam hidup kita. Ini enggak gampang. Kita merasakan, menghidupi di dalam setiap hidup kita. Bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Pentingnya kita sadar sesadar-sadarnya dalam hidup kita. Bahwa Allah yang kita sembah itu harusnya kita hayati, kita hidupi di dalam setiap hidup kita. Sehingga hidup saudara dan saya hanya bergantung kepada Allah yang kita sembah. Kita merasakan bahwa Allah itu segala-galanya dalam hidup kita. Sehingga situasi kondisi apapun tidak akan bisa mempengaruhi hidup saudara dan saya. Dan untuk itulah kita bisa merasakan sukacita di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Pentingnya dalam hidup saudara dan saya menghayati Allah. Bukan hanya saat kita di gereja kita merasakan lawatan Allah, kuasa Allah, kedahsyatan Allah. Sehingga kita bisa berpingar-pingar memuji Allah. Bukan hanya itu saja. Tapi yang Allah mau dalam hidup saudara dan saya. Pulang dari gereja, keluar dari gereja, dimanapun kita berada. Kita tetap menghayati bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang hidup dalam hidup kita, yang terus menerus menyertai hidup kita bersama dengan kehidupan kita. Sehingga dalam hidup saudara dan saya, apapun yang terjadi ada rasa ketenangan. Kita menikmati damai sejahtera. Nah Bapak Ibu, hal itu enggak gampang. Tetapi marilah kita akan bersama-sama menghidupi firman Allah dalam hidup kita. Sehingga dalam kehidupan kita, kita ada ketenangan dalam hidup kita. Karena kita punya Allah yang terus menerus ada bersama dalam kehidupan kita. Menyertai kita 24 jam. Bersama-sama terus dengan kita. Poin yang kedua, senantiasa berbuat baik. Ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara dan saya? Kalau Allah yang kita sembah, Dia Allah yang baik. Dia selalu baik dalam kehidupan kita. Dia sudah memberikan segalanya melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dia rela mati,
di atas kayu salib mencurahkan darahnya untuk memberikan yang terbaik buat kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, tetapi benar-benar dalam kehidupan kita Allah selalu memberi yang terbaik. Bagaimanakah dengan hidup saudara dan saya? Apakah saudara dan saya kita sudah menerima, merasakan Allah yang hidup dalam kehidupan kita yang kita hidupi benar-benar Allah yang baik? Itu menjadi masalah kalau kita tidak bisa merasakan kebaikan Allah di dalam setiap hidup kita. Itu menjadi masalah. Kita hanya menuntut dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan memberikan mujizat kepada saya, itu Tuhan yang baik. Kalau Tuhan memberikan sakit, itu Tuhan yang tidak baik. Kalau Tuhan memberikan masalah, itu Tuhan tidak baik. Kalau saya tidak bisa menyelesaikan, itu Tuhan tidak baik. Ingat baik-baik bahwa Allah yang kita sembah, Yesus Kristus namanya, Dia memberi yang terbaik buat hidup saudara dan saya. Sekalipun Tuhan izinkan masalah, kesulitan datang dalam hidup saudara dan saya, itu pasti Tuhan punya tujuan yang baik dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Loh ini, jangan kita hanya memuji Allah itu baik, Allah itu baik. Tapi dalam hati kita tidak bisa merasakan. Kita sebagai orang Kristen, kita tidak pernah menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kasihan deh. Tapi marilah, kita akan belajar bersama-sama dalam hidup kita. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Itu hal yang terbaik. Itu mujizat yang terbesar yang harusnya kita rasakan, kita hidupi dalam hidup kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah sangat baik dan Dia selalu memberi yang terbaik. Untuk itulah saudara-saudara yang kasih, kalau Allah yang kita sembah, Allah yang baik dalam hidup kita, Allah yang selalu memberi yang terbaik dalam hidup kita, bagaimanakah kita sebagai orang Kristen? Ingat baik-baik, Kristen itu bukan Kristen KTP, bukan Kristen keturunan, bukan setiap minggu ke gereja, bukan kita setiap berdoa, bukan hanya sebatas itu. Tapi yang dinamakan orang Kristen yang sejati adalah pengikut Kristus. Nah, sebagai pengikut Kristus, Bapak, Ibu, Saudara dan saya dalam kehidupan kita, mengikuti Yesus sungguh-sungguh kita hidupi dalam hidup kita. Kalau Yesus itu baik dan selalu baik, teramat baik dalam hidup kita, maka hidup saudara dan saya seharusnya kita juga berbuat baik. Kebaikan kita bukan hanya kita rasakan sendiri di hati kita. Tetapi menurut kebenaran firman Tuhan, kebaikan kita di mana harus dilihat oleh semua orang. Bisa dirasakan oleh semua orang. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebaikan kita harus dirasakan, dinikmati oleh semua orang. Khususnya dalam keluarga kita, dalam rumah kita, rumah tangga kecil kita. Sudahkah saudara dan saya baik dengan suami kita, baik dengan istri kita, baik dengan anak-anak kita, baik dengan orang tua kita, baik dengan menantu kita, baik dengan mertua kita, baik dengan pembantu kita. Mungkin kita punya sopir, baik dengan sopir kita, baik dengan karyawan kita. Nah, kebaikan itu harus bisa dirasakan, dinikmati oleh diri kita maupun orang-orang di sekitar kita.
Kalau sudah dalam lingkup rumah tangga kita, kemudian kebaikan itu harus bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, di sekeliling rumah kita. Dengan tetangga kanan kiri depan muka rumah kita. Dengan orang-orang se-RT kita. Dengan orang-orang di lingkungan kita. Dengan orang-orang di mana kita bekerja. Dengan orang-orang di mana kita berada. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Sudahkah kebaikan hati kita dilihat, disaksikan, dinikmati oleh mereka semuanya. Sehingga dalam hidup mereka akan melihat, merasakan saudara-saudara yang kasih. Kalau mungkin dulunya kita jahat, mungkin dulunya kita tidak menyenangkan, mungkin dulunya kita sering menyakiti, mungkin dulunya kita suka berbohong, mungkin dulunya dulu banyak hal yang kita lakukan sehingga membuat orang-orang itu sakit hati dengan kita. Tapi marilah pada saat yang indah ini, firman Tuhan mengajarkan dalam setiap hidup kita. Yuk kita bertobat. Jangan sampai bertobat itu sebatas mungkin hari ini saja. Aku tobat tapi Senin kumat. Besok Senin kumat lagi. Tapi marilah. Bertobat itu terus menerus. Jangan sampai kita bangga wis bertobat hari ini. Tapi pertobatan itu terus menerus sampai akhirnya membawa perubahan yang luar biasa dalam hidup kita. Sehingga benar-benar kehidupan saudara dan saya semakin hari mengalami perubahan yang nyata. Hidup saudara dan saya hidup seperti Yesus. Nah inilah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Ini goal kita. Bapak Ibu sehingga orang lain akan bertanya. Kamu dulu hidupmu seperti itu. Kamu dulu mungkin suka menipu. Kamu dulu seperti ini dan ini. Tapi sekarang kamu kok mengalami perubahan. Sungguh luar biasa hidupmu. Waktunya bagi saudara dan saya. Untuk menyaksikan bahwa Yesus yang baik itu mengubah hidup saudara dan saya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Kita akan berkata bahwa Yesus itulah yang mengubah hidupku. Aku sekarang sudah berubah. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Kesaksian yang hidup. Bukan hanya sekedar kata-kata yang Allah mau. Tetapi dari hati, pikiran, kemudian kehendak yang baik. Kemudian tindakan, keputusan yang baik dalam tindakan kita sehari-hari. Itulah yang Allah inginkan dalam setiap kehidupan kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Kebaikan hati kita harus dilihat oleh semua orang. Bagaimanakah kebaikan hati kita? Allah mau supaya dalam hidup saudara dan saya mengasihi. Kita punya belas kasihan. Mengasihi orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudara yang kasih. Kita akan belajar pada saat-saat yang indah ini. Kita akan bisa memberi kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Kemudian mengampuni. Mengampuni ini tidak gampang saudara. Tapi kalau saudara dan saya mengalami kebaikan Tuhan. Kita lihat di dalam hidup kita kalau kita mau jujur. Berapa kali dosa-dosa kita menyakiti hati Tuhan. Tuhan mengampuni. Tapi marilah kalau Bapak Ibu Saudara dan saya tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Allah tidak mengampuni kita. Marilah jangan sampai kita punya rasa akar kepahitan, sakit hati, kebencian. Tapi kita lepaskan semuanya. Kita akan mengampuni walaupun orang-orang itu nyebelne kita, menyakitkan kita. Tapi marilah kita akan mengampuni mereka. Kemudian saudara-saudara yang kasih, suka berbagi. Nah orang yang berbuat baik itu suka berbagi. Bukan orang yang
kekayaannya disimpan untuk dirinya sendiri. Dia akan suka berbagi kalau ada saudara sekitarnya, orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan. Maka mereka akan berbagi. Itu orang baik. Saudara-saudara yang kasih, marilah kita akan melihat diri kita masing-masing. Sudahkah kebaikan hati kita dilihat, dirasakan, disaksikan oleh semua orang? Poin yang ketiga, senantiasa berserah, berdoa dan bersyukur. Dalam ayat yang ke-6, jangan khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Jangan khawatir. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini di mana sejak pandemi melanda, banyak orang mengalami kekhawatiran. Dan mungkin juga saudara dan saya pernah mengalami kekhawatiran. Tapi marilah, kekhawatiran itu boleh datang dalam kehidupan kita. Tapi ingat baik-baik, dalam hidup saudara dan saya, jangan khawatir. Firman Tuhan katakan, jangan khawatir. Burung pipit aja dipelihara, masa kita tidak dipelihara? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, jangan sampai kekhawatiran itu menguasai hidup saudara dan saya. Tetapi marilah kita akan belajar bersama-sama. Dalam kekhawatiran itu kita merasakan penyerahan kita kepada Tuhan. Nah, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, dikatakan saudara-saudara yang kasih, di mana kehidupan saudara dan saya harus berserah, menyerahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, seringkali dalam kehidupan kita salah. Menyerahkan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Kalau ada masalah, ada kesulitan, wes terserah Tuhan. Hati-hati, siapa yang buat masalah, kita harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan sesuai dengan keinginan Tuhan. Karena Tuhan ada dalam setiap hidup kita. Tuhan yang menuntun langkah kita sehingga kita akan pegang suara Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Suara hati kita, Roh Kudus yang memberikan, mengingatkan dalam hidup kita. Untuk setiap kita bertanggung jawab. Jangan lupa kalau kita berserah kemudian tidak bertanggung jawab. Ingat baik-baik. Hidup saudara dan saya harus menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Saudara-saudara yang kasih, bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Dengan masalah-masalah mungkin yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan kita. Kita bertanggung jawab dalam setiap kehidupan kita. Kita lakukan bagian kita. Kita mau kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Mau hidup jujur, taat. Kemudian dalam hidup kita disiplin. Kemudian kerja keras. Nah itulah yang Allah mau dalam kehidupan kita. Dengan keputusan, tanggung jawab yang kita berikan, masalah apapun kita mau menyerahkan kepada Tuhan. Bukan kehendakku yang jadi, bukan keinginanku yang jadi, tapi biarlah kehendak Allah yang terjadi atas setiap kehidupan kita. Kalau mungkin saudara dan saya Tuhan izinkan sakit, itu terjadi dalam hidup kita. Kalau kita menginginkan harus terjadi mujizat, hati-hati. Kita mau mujizat terjadi, kita mau mujizat terjadi. Ingat baik-baik. Memang benar Allah yang kita sembah. Allah yang sanggup lakukan mujizat. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Tapi kalau kita mau di dalam kehidupan kita, kehendak kita yang terjadi, hati-hati.
Siapa kita ini? Manusia yang brengsek, manusia yang berdosa. Kok mau menyuruh Tuhan untuk mengikuti kehendak kita? Tuhan Yesus aja dalam doanya pada waktu dia di Taman Getsemani, biarlah kehendakmu yang jadi. Mari kita akan belajar bersama-sama. Biarlah kehendakmu yang jadi, diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan sakit penyakit sampai mati pun dalam kehidupan kita, kita harus berbangga tetap memiliki Allah yang baik dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Orang mati bisa hidup kembali, sakit bisa disembuhkan, tidak ada yang mustahil. Tapi ingat baik-baik, biarlah kehendak Allah yang terjadi. Itu yang luar biasa, saudara-saudara yang kasih. Sehingga hidup saudara dan saya akan bisa menaikkan ucapan syukur kepada Dia. Ucapan syukur yang luar biasa yang keluar dari dasar hati kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita renungkan baik-baik di dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita makan minum perjamuan kudus, sudahkah dalam setiap kehidupan kita menjaga pikiran dan hati kita? Untuk itulah saudara, apakah sudah di dalam hidup kita senantiasa bersukacita? Karena di dalam hidup saudara dan saya menghidupi Yesus secara nyata. Kemudian sudahkah kita senantiasa berbuat baik? Sudahkah saudara dan saya berserah, berdoa dan bersyukur kepada Dia? Amin. Bapak, Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita berdoa, kalau mungkin tadi ada yang belum menerima roti dan anggur karena kehabisan, bisa ambil di belakang. Dan saat ini saya undang kita akan berdoa bersama-sama. Saya undang kita berdiri, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Silakan yang belum mengambil roti dan anggur, boleh di belakang untuk mengambil. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau saat yang indah ini, kami sudah boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Ampunilah hamba-Mu yang terbatas, hamba-Mu yang berhenti berbicara. Tapi kami percaya bahwa Engkau Yesus Allah yang kami sembah akan terus berbicara di dalam setiap hidup kami. Pada saat yang indah ini, kami sadar bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang melihat secara nyata kehidupan kami setiap pribadi telanjang di hadapan. Engkau tahu pikiran kami, Engkau tahu hati kami, Engkau tahu setiap keputusan-keputusan dari hal yang sepele sampai hal yang besar, yang seringkali kami menyakiti hati-Mu, tidak sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan. Ampunilah kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu dahsyat, kuasa-Mu nyata, jamahan-Mu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami yang hadir saat ini
yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini. Kami mau Tuhan, saat ini tidak melewatkan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami mohon pengampunan daripada Engkau. Ampunilah kami Tuhan, ampuni kami. Tuhan jamah kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih lawatan. Terima kasih jamahan. Dan ini kami Tuhan mau mengambil keputusan. Kami mau bertobat. Kami mau Tuhan, hidup kami mulai saat ini melangkahkan kaki kami, melangkahkan kehidupan kami. Kami mau berubah Tuhan. Kami mau. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengambil komitmen, keputusan yang sungguh-sungguh. Kami mau melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Allahku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Perhatikan baik-baik. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Barang siapa yang dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap Tuhan dan darah Yesus. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Baru sesudah itu, ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah, ini merupakan peringatan bagi aku. Marilah kita angkat roti ini setinggi-tingginya di atas kepala kita. Dan mengucapkan bersama-sama dengan iman. Inilah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk keselamatan kita. Marilah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Tuhan Yesus mengambil cawan. Sesudah ia makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Marilah kita angkat cawan ini setinggi-tingginya di atas kepala kita dan mengucapkan bersama-sama dengan iman. Inilah darah Yesus Kristus yang telah tertumpah di atas kayu salib. Inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru dan kekal untuk pengampunan segala dosa, keselamatan, dan kesembuhan segala penyakit kita. Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Inilah darah Yesus Kristus yang ajaib. Amin. Ucapkanlah syukur. Ucapkanlah syukur. Karena tidak ada kata-kata lain yang layak kita ucapkan selain rasa syukur. Terima kasih kepada Yesus yang telah memberikan segalanya dalam hidup. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Oh, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan saat yang indah ini, kita boleh bersama-sama untuk menikmati perjamuan kudus. Dan kita sudah diteguhkan saat ini, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali.